Halo teman-teman, mohon maaf ya, barusan ada kendala sedikit. Sebentar teman-teman. Ups, mohon maaf nih, bentar. Saya lupa belum ganti background-nya. Sebentar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Winwin, Rashid, Dia, Azhar, Isyraqir, sama Raffi. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Oke, udah ada Raffi juga. Kebetulan di sini Raffinya ada 2 ya namanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang kemarin. Kemarin kan kebetulan kalau tidak salah itu baru sampai soal nomor 3. Jadi kita akan lanjut dulu untuk di bagian prediksi yang ketiganya. Oke, baiklah. Berhubung sudah ada 7 orang, maka mari kita mulai saja ya, biar waktunya efektif. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, biar bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Sebentar teman-teman. Silakan kalian siap-siap ya, silakan buka juga untuk filenya. Kalian buka dari device kalian masing-masing. Nah, nanti kalian lihat di soal nomor sorry, ternyata 4 udah, 5 udah, nomor 6 ya sekarang. Nah, maaf ya. Jadi kita akan ke soal nomor 6 dulu di bagian PU untuk prediksi yang 3. Silakan kalian buka filenya, karena kalau dari saya di sini nanti bakalan kepotong-potong gitu teksnya itu. Bakalan terputus-putus. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Kalian bisa lihat soal nomor 6 itu tentang membaca tabel nih. Kebetulan di sini tabelnya itu ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang berhubungan dengan jumlah TKI menurut wilayah penempatan. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk menentukan kira-kira pernyataan yang relevan berdasarkan tabel tersebut itu apa sih? Sebentar, saya akan buka pollingnya untuk soal nomor 6 di polling yang pertama selama 2 menit. Silakan teman-teman, 2 menitnya dimulai dari sekarang. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Nampaknya belum ada yang mengisi nih. Oke, sudah ada 1 orang yang mengisi. Terima kasih. Kita tunggu dulu sebentar ya. Kebetulan ini kan berhubungan dengan tabel dan pernyataan relevan. Biasanya sih kalian memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 menit. Adakah yang sudah menemukan jawabannya lagi? Oke, 2 orang. Saya akan perpanjang waktunya selama 1 menit ya. Oke, sudah ada 3 orang.
Waktunya 30 detik terakhir nih. Kira-kira yang manakah jawaban yang lebih tepatnya? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nampaknya di sini sudah 3 menit lebih 6 detik. Jadi mohon maaf ya, saya akhiri. Nah, ini adalah hasil kalian. Ada yang menjawab C, D, dan E. Jadi kita coba lihat ya, apakah C, D, atau E untuk pernyataan yang relevan berdasarkan isi tabelnya. Sebentar teman-teman. Nah, di sini kan untuk soal yang nomor 6 itu tabelnya yang ini nih, tabel tentang jumlah TKI menurut wilayah penempatan. Ada dari ASEAN, Asia selain ASEAN, Australia dan Oseania, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Eropa. Nah, Kak Astri akan coba untuk menentukan pilihan jawaban yang tepatnya dulu deh ya, biar lebih cepat. Di sini sebetulnya untuk pernyataan yang benar berdasarkan tabel itu ada di opsi jawaban yang E nih. Tahun 2017, jumlah TKI di Timur Tengah mencapai 1.085 orang. Mohon maaf ya, not responding sebentar teman-teman. Ada 1.500 orang ya. Nah, di sini 1.085 orang, mohon maaf. Kita lihat di sini Timur Tengah. Nah, kalau kalian lihat di Timur Tengah itu yang 1.085 orang itu pada tahun 2017. Nah, di sini betul ya, pada tahun 2017. Kalau seperti itu dia relevan atau sama berdasarkan isi tabelnya, kayak gitu. Tapi kita coba lihat dulu nih untuk opsi jawaban yang lain. Tadi kan ada yang pilih C sama D. Berarti yang B kita langsung coret aja ya, tidak usah kita analisis. Nah, untuk opsi yang C, jumlah TKI tahun 2015 katanya mencapai 4.016 orang. Jumlah TKI-nya untuk tahun 2017 nih. Nah, tahun 2017-nya itu dari jumlah TKI yang mana gitu. Karena kalau kalian lihat untuk tahun 2017 itu jumlahnya segini nih. Sekitar berapa ya itu? 3.549 orang ya. Jadi kurang tepat teman-teman. Kalau yang D-nya jumlah TKI tahun 2013 paling rendah. Oke, kita lihat. 2013 itu segini ya. Nah, sebetulnya yang paling rendah itu justru pada tahun ini loh, tahun 2016. Jadi kurang relevan juga ya. Kalau seperti itu jelaslah pilihan jawaban yang tepat hanya ada di opsi jawaban yang C. Oke, kita siap lanjut lagi nih ke soal yang nomor 7, masih berhubungan dengan tabel. Siap-siap, 5 menitnya, 2 menitnya akan segera saya mulai ya. Pollingnya sudah mulai berlangsung, silakan teman-teman. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab. Sudah ada 5 orang sekarang. Tujuh orang sekarang, kira-kira siapa lagi nih?
Waktunya masih ada 15 detik lagi. Silakan dicoba. Sebentar ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali nih. Mohon maaf ya, harus saya akhiri di 2 menit lebih 15 detik. Oke. Terima kasih untuk 8 orang yang sudah menentukan jawabannya. Dan ini adalah hasil pollingnya. Kebanyakan memilih jawaban yang B, ada 75% atau 6 orang nih. Dan ada juga yang jawab D, yaitu 2 orang. Kita lihat ya, di sini jawabannya lebih tepatnya itu yang mana sih? Pertanyaannya itu katanya penempatan TKI terendah sepanjang tahun 2012 sampai 2018. Nah, yang 2012 sampai 2018 itu penempatan terendahnya itu ada di mana? Coba kita lihat bareng-bareng ya di sini. Kita lihat di sini 2012 sampai 2018. Nah, ini kan 2012 nih. 2018 berarti sampai ujung. Kalian lihat saja penempatan TKI terendah. Artinya yang paling sedikit banget gitu. Kalau kalian lihat nih di sini, sebetulnya yang paling rendah udah ketahuan banget. Kalau ASEAN itu udah nggak mungkin ya, karena kan itu ribuan tuh. Terus juga yang Timur Tengah ribuan juga. Nah, kita tinggal lihat aja nih yang puluhan-puluhannya aja, karena untuk Asia selain ASEAN juga itu ratusan, masih kita anggap tinggi ya, karena ada yang lebih rendah. Di sini kalau kalian lihat ada yang hanya satuan nih, kayak 3, 5, 8, 4, 2, 1, 1. Nah, itu ada di Australia dan Oseania gitu. Tapi kalau untuk Afrika, di sini memang untuk Afrika itu dia sebentar. Untuk yang Afrika itu di sini kan ada yang 6, 15, 10. Nah, tapi coba deh kalian lihat. Di sini antara yang Australia dan Oseania dengan yang Afrika, untuk tahun 2013-nya itu jauh lebih rendah yang Australia dan Oseania ya, dibandingkan yang Afrika. Begitupun pada tahun 2014 gitu. Jadi tetap aja patokannya ke yang Australia dan Oseania. Di tahun 2015 pun sama. Yang paling rendah atau paling sedikit itu Australia dan Oseania. Jadi bukan yang Afrika kayak gitu. Meskipun kalau kalian lihat di yang 2017 sama 2018 untuk yang Afrika itu hanya 0 gitu, bahkan nggak ada sama sekali ya kalau 0. Berarti di sini tetap aja patokannya tetap ke yang Australia dan Oseania karena ada 3 tahun yang jauh lebih sedikit dibandingkan Afrika kayak gitu. Meskipun 2 tahun terakhirnya itu 0, nggak ada sama sekali. Jadi kalau seperti itu yang Australia dan Oseania ya ada di pilihan jawaban yang B kayak gitu. Kalau yang D tadi Afrika kesalahannya karena di 3 tahun itu pada tahun berarti 2013, 14 dan 15 itu jauh lebih tinggi daripada Australia dan Oseania. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Lanjut lagi nih, soal nomor 8. Di sini berhubung dengan teks yang baru. Jadi coba kalian lihat dulu ya teksnya, boleh di-scroll dulu. Nomor 8 itu masih berhubungan dengan pernyataan nih, tapi di sini bukan pernyataan relevan, melainkan pertanyaan yang relevan. Artinya, pertanyaan yang jawabannya itu terdapat di dalam teks. Nah, artinya kalian harus cari jawabannya satu persatu dari setiap opsi jawabannya ya. Silakan, saya akan beri waktu untuk mencoba menjawab soal nomor 8 selama 3 menit ya. 3 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Sudah ada 2 orang yang mencoba menjawab. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman yang lain untuk mencoba menentukan pilihan jawabannya. Udah ada 3 orang nih sekarang. Sebentar, teman-teman. Oke, sudah ada 5 orang sekarang. Sudah semuakah mengisi pollingnya? Wah, ternyata baru ada 8 orang. Oke, mohon maaf ya, barusan ada sesuatu dulu. Oke, kita lihat di sini. Saya akhiri ya, karena sudah 3 menit lebih 18 detik. Nah, ini adalah jawaban kalian. Jadi kebanyakan pada jawab yang A. Nah, baru ada juga ternyata yang jawab C dan D. Artinya antara A, C, dan D ya. Nah, di antara ketiga jawaban itu memang ada salah satu jawaban yang paling tepat. Nanti kita coba lihat mana sih yang paling tepat di antara 3 jawaban yang kalian pilih. Berarti B dan E bisa kita langsung coret ya. Sebentar nih. Untuk B kita coret, sama E kita coret. Nah, saya akan beritahu dulu untuk jawabannya. Di sini jawabannya itu lebih ke jawaban yang A. Jawabannya yang A ya. Berapa jumlah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan kementerian atau lembaga? Coba kita lihat. Berapa sih kira-kira jumlah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan kementerian atau lembaga? Jawabannya itu kalau di teksnya ada di kalimat yang ada di paragraf kedua. Coba kalian lihat. Perguruan tinggi kedinasan adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan lembaga atau kementerian. Ada 88 perguruan tinggi di bawah kementerian dan 10 di bawah lembaga pemerintah non-kementerian. Artinya, terjawab tuh untuk opsi jawaban yang A. Pertanyaannya ada jawabannya di kalimat kedua, paragraf kedua. Kalau seperti itu, betul ya pilihan jawabannya yang A. Tapi kita lihat dulu untuk pilihan jawaban yang C sama D. Bagaimana cara mendaftar ke perguruan tinggi kedinasan? Ada kata bagaimana nih kata tanyanya. Artinya, jika kata tanya bagaimana, otomatis jawabannya itu haruslah menyatakan suatu cara gitu atau langkah-langkah proses tahapan itu untuk kata bagaimana cara. Kalau kalian lihat di sini sebetulnya tidak ada gimana sih tata cara yang harus dilakukan agar seseorang bisa kuliah atau mendaftarkan diri di sekolah kedinasan. Di sini nggak ada nih tata caranya teman-teman. Cuma dikasih tahu perguruan tinggi kedinasan itu apa, syaratnya itu apa, terus juga di sini stan itu apa, kayak gitu. Jadi di sini betul-betul hanya berhubungan dengan sekolah kedinasan gitu. Secara umumnya tidak dijelaskan gimana tata caranya untuk daftar ke perguruan tinggi kedinasan kayak gitu. Jadi tidak terjawab ya untuk opsi jawaban yang C. Lalu yang D, kapan sih katanya tes seleksi masuk ke stan PKN gitu, PKN stan. Kalau kalian lihat di sini sebetulnya untuk yang stan-stan itu ada di paragraf yang ketiga juga ada nih kata-kata stan, tapi tidak dikasih tahu kapan pendaftarannya.
Lalu di paragraf keempat pun sama, di situ nggak ada dikasih tahu ya, cuma ngasih tahu stand itu apa sih sebenarnya gitu. Paragraf yang kelima pun sama juga, nah, tujuan stand itu apa gitu. Jadi memang tidak ada tuh kapan stand membuka pendaftaran, kayak gitu. Cuma di sini dikasih tahu aja sih antara hubungan stand sama yang ASN, kayak gitu. Jadi tidak ada ya jawaban untuk pertanyaan yang di opsi D. Kayak gitu teman-teman. Jadi hanya ada di opsi jawaban yang A. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Lanjut lagi nih ke soal nomor 8 tentang pernyataan yang benar. Ayo kira-kira pernyataan yang benarnya itu ada di opsi jawaban yang mana sih? Siap-siap, saya akan buka coba 3 menit ya. 3 menitnya saya mulai dari sekarang. Oke, sudah ada satu orang yang menjawab di 30 detik pertama. Udah ada 2 orang sekarang. Wow, luar biasa nih. Mohon maaf ya, ini saya bukanya 2 akun Zoom. Jadi berarti di sini baru ada 11 orang yang join. Berarti tinggal 6 orang lagi yang belum mencoba mengisi pollingnya. Silakan teman-teman. Waktunya tinggal berapa detik lagi nih? Ada sekitar 30 detik lebih lagi. Ayo terus bertambah, tinggal 2 orang lagi berarti. 20 detik terakhir. Wah, beragam nih jawabannya. Satu orang terakhir, siapakah kira-kira satu orang terakhirnya? Ayo, dicoba teman-teman. Satu orang terakhirnya siapa kira-kira? Saya berikan tambahan waktu deh, beberapa detik lagi. Siapa tahu sedang menentukan jawabannya juga. Sudahkah ketemu jawabannya? Sebentar lagi akan saya tutup ya. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, sayang sekali. Mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Ini hasilnya, kebanyakan pilih jawaban yang E, tapi ada juga yang jawab A, C, dan D. Oke, kita lihat ya. Berarti hanya opsi jawaban B yang tidak kalian pilih. Jadi kita coret aja langsung ya untuk opsi yang B. Nah, sebetulnya nih, saya kasih tahu dulu ya untuk jawabannya. Nomor 9 ini, kalau kalian lihat, di sini katanya yang berdasarkan isi teksnya itu, pernyataan yang benarnya itu justru ada di opsi jawaban yang E nih. Politeknik Keuangan Negara STAN, nih PKN STAN itu katanya merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Keuangan, jadi di bawah Kemenku. Coba kita lihat ya. Nah, ada di sini nih teman-teman di paragraf ini. Ini itu adalah paragraf ketiga. Paragraf ketiga kalimat pertama. Katanya PKN STAN itu merupakan perguruan tinggi kedinasan yang posisinya itu berada di bawah Kementerian Keuangan. Kalau seperti itu relevan ya dengan pernyataan yang ada di opsi jawaban yang E. Jadi betul yang E. Tapi kita lihat nih, kenapa opsi jawaban yang lain itu salah? Kalau yang A, ada 80 perguruan tinggi di bawah kementerian. Apakah betul ada 80? Kalau tadi kalian lihat itu sebetulnya bukan 80, melainkan 88. Coba deh kalian lihat ulang. Di atas, coba lihat ya.
Di sini nih, di paragraf yang kedua, ada 88 perguruan tinggi di bawah kementerian. Jadi kurang 8 perguruan tinggi. Jadi kurang tepat. Lanjut lagi, kalau yang C-nya nih tahun 2019 katanya BKN membuka pendaftaran 10 perguruan tinggi kedinasan. Apakah betul 10 perguruan tinggi kedinasan? Kalau kalian lihat sebetulnya di situ bukan 10 perguruan tinggi, melainkan ini loh, 18 perguruan tinggi kedinasan. Karena kalau yang 10 perguruan tinggi kedinasan itu adalah yang berada di bawah lembaga, bukan di bawah kementerian gitu. Dan bukan juga yang dibuka oleh BKN lowongannya, kayak gitu ya. Jadi di sini salahnya karena 10 perguruan tinggi. Kalau yang D-nya nih, PKN STAN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, justru bukan di bawah Kemendagri ya, melainkan di bawah Kemenke. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu alasannya kenapa nomor 9 yang E. Semoga udah clear ya. Nomor 10 nih sekarang. Ini mudah banget. Ayo coba 2 menitnya saya mulai dari sekarang ya. Silakan. Ada 11 orang berarti yang akan mencoba menjawab. Wow, 5 detik pertama sudah ada yang memvoting. Oke, terima kasih. Udah ada 2 orang, sekarang 3 orang. Lanjut lagi. Ayo kira-kira. Yang lainnya apa nih jawabannya? Ada lagi kah? Hati-hati terkecoh. Imbang nih ternyata untuk jawaban 6 orang yang sudah memvoting. Ayo yang lainnya 5 orang, siapa lagi kah kira-kira yang belum? Silakan dicoba. Imbang lagi, udah ada 8 orang tetap imbang nih. Ayo kira-kira adakah yang nantinya lebih unggul di antara 2 jawaban yang sudah kalian pilih? 3 orang lagi nih, silakan di voting dulu teman-teman. Yakin nih tidak akan mau mencoba menjawab untuk 3 orang yang belum menentukan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri nih. Wah, ternyata jawabannya imbang antara jawaban C dan E. Dan sama-sama lagi, itu 4 orang yang menjawabnya ya. Nah, di sini sebetulnya ini kan berhubungan dengan ini loh, tentang lulusan PKN STAN, mereka itu bakalan bekerja di mana sih gitu. Nah, tapi kecuali yang ditanyakannya. Oke, sebetulnya kalian kalau tidak melihat isi teksnya dulu, itu bisa loh menentukan langsung dari opsi jawabannya. Caranya gimana? Nah, caranya tadi kalau kalian lihat sekilas bahwa lulusan PKN STAN itu kan dia otomatis sudah ASN ya nantinya dan akan bekerja yang berbau ekonomi gitu. Nah, berarti Kemenke. Nah, kalau Kemenke sudah otomatis betul ya. Kalau Kemenke dia itu betul nih. Jadi betul. Badan Pemeriksa Keuangan di BPK betul juga ya karena kan berhubungan dengan keuangan-keuangan gitu. Perbankan, coba kalian ingat-ingat. Perbankan itu kan memang keuangan, tapi untuk kata perbankan nih, untuk ranah perbankan itu biasanya kan ada apa sih kayak kualifikasi khusus gitu, kualifikasi tersendiri ketika seseorang akan melamar ke bank. Artinya harus ada kualifikasi yang sesuai. Apalagi ini kan meskipun sama tuh di STAN itu berhubungan sama ekonomi-ekonomi gitu, tapi tetap untuk perbankan ini dia punya ranahnya tersendiri. Artinya tidak sembarangan orang dan tidak dari lulusan PKN STAN. Karena kan PKN STAN itu kan nanti otomatis sudah bisa diangkat jadi ASN tuh. Nah, kalau di perbankan kan itu tidak ada ASN.
Jadi kalau seperti itu untuk perbankan salah ya, kayak gitu. Terus di BPK dan pembangunan ini juga betul. Jika memang ada memerlukan formasi yang berhubungan dengan ekonomi kayak gitu. Formasi yang kualifikasinya itu harus dari lulusan yang berbau ekonomi gitu ya. Pemerintah daerah pun dia itu betul sebetulnya. Selama memang ada formasi yang membuka ya lowongannya sesuai dengan STAN kayak gitu teman-teman. Itu jika dianalisis dari opsi jawabannya. Jadi lebih ke pilihan jawaban yang C ya. Terus kalau kita lihat dari isi teksnya, oke, kita lihat ya di sini. Kalau kalian lihat ini loh, lulusannya khusus untuk bekerja di Kemenke, katanya di Kemke, terus di BPK, terus juga di BPK pembangunan, pemerintah daerah. Nah, ada pemerintah daerah juga tuh dan lembaga-lembaga negara yang membutuhkan ASN di bidang keuangan atau yang yang berbau ekonomi kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang di situ lulusannya itu khusus gitu. Begitu ya. Itu untuk soal yang barusan. Semoga sudah terjawab. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 10-nya nih. 11 sekarang. 11-nya silakan dicoba 2 menitnya dimulai dari sekarang. Ini berhubungan dengan IPK minimal. Wih, mantep banget. 6 detik pertama udah ada 3 orang yang menjawab. Ini mudah banget teman-teman. Hati-hati kalian terkecoh. Oke, 8 orang sudah menjawab, 9 orang sekarang, padahal belum 1 menit. Wih, luar biasa nih. Saya harap ini kompakan ya semuanya, berarti masih ada 2 orang lagi yang belum menentukan jawaban. Oke, 1 orang terakhir nih, kira-kira apakah sudah menemukan jawabannya? 1 orang terakhir, ayo dicoba, siapakah kira-kira 1 orang terakhir yang belum menentukan jawabannya? Yuk teman-teman, 1 orang terakhir siapa nih? Kira-kira silakan dicoba. Wah, oke, siap. Terima kasih ya. Berarti sudah full nih 11 orang. Nah, ini jawaban kalian. Banyaknya jawab B, tapi ada juga yang jawab C. Oke, kita lihat ya di sini apakah lebih ke B atau ke C. Kita lihat kan di sini itu tentang IPK minimal banget tiap semester yang harus dicapai oleh mahasiswa di STAN. Nah, di sini kalau kalian lihat itu ada di paragraf kelima. Ini paragraf 5 ya. Nah, di sini loh, setiap semester mahasiswa wajib memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2,75. Jadi, minimal banget itu adalah 2,75. Dan kalau nggak salah, kalau di STAN itu kalau turun nih atau kurang dari 2,75, misalnya di salah satu semester, dan itu kalau tidak salah, itu tidak bisa melanjutkan studinya, gitu. Karena di sana memang betul persaingannya ketat banget, karena memang akan dicetak ASN dari sana, jadi otomatis betul-betul diperhatikan, kayak gitu ya. Bahkan IPK pun menjadi perhatian. Kalau seperti itu, jawabannya lebih ke jawaban yang B ya, 2,75. Di antara teman-teman yang ada di sini nih, apakah kalian ada yang berminat untuk mencoba ke PKN STAN? Lanjut nih sekarang ke soal nomor 12. Di sini berdasarkan data, coba urutan sekolah kedinasan berdasarkan jumlah kursi terbanyak. Ayo, kalian lihat ya data yang ada di teksnya. Siap-siap, saya akan coba berikan waktu 2 menit saja ya. 2 menitnya dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Sudah ada 7 orang yang menjawab, sekarang 8 orang yang menjawab. Silakan yang lainnya dicoba dulu. Wah, sekarang ternyata partisipannya bertambah ya. Jadi ada 13 karena semuanya 15 di sini. Oke, baru 8 orang nih yang menjawab, 9 orang sekarang. Nah, biar efektif ya, biar beberapa soal lagi banyak yang terbahas, maka mohon maaf harus saya akhiri di 2 menit lebih 11 detik. Terima kasih untuk 9 orang yang sudah menentukan jawabannya. Dan ini dia jawaban kalian ya. Banyaknya jawab yang D, tapi ada juga yang jawab B. Oke, berarti antara B dan D. Kita lihat ya. Di sini yang lainnya bisa kita langsung coret aja ya, karena di antara kedua opsi tersebut itu ada yang paling tepat. Sebentar teman-teman. Nah, kita lihat ya di sini untuk yang berdasarkan jumlah kursi terbanyak. Nah, berarti kalian lihat dari sini nih, jumlah kursi yang terbanyak dulu. Nah, jumlah kursi yang terbanyak itu berarti kan kalau kalian lihat itu ada yang angka-angkanya di sini ya, ada data-datanya. Bentar teman-teman. Nah, di sini coba kalian lihat. Apakah betul jawaban kalian? Sorry, tadi saya salah tulis. Harusnya yang E ya, dicoretnya. Yang pertama itu kan yang paling banyak itu 3.000 kursi itu STAN. Berarti ini yang pertama. Terus yang kedua itu adalah Kemenhub nih, Kementerian Perhubungan. Lanjut lagi kalau kalian lihat itu di 1.700 dari IPDN nih, Kemendagri IPDN. Kita lihat ya, STAN, Kemenhub, terus IPDN. Kita lihat nih antara opsi jawaban B dan D. PKN STAN, oke, STAN. Terus di sini 11 sekolah tinggi di bawah Kemenhub. Nah, berarti di sini betul ya, di bawah Kemenhub gitu. Kenapa ada ditulis 11 sekolah tinggi? Karena di bawah Kemenhub itu ada 11 sekolah perguruan tinggi gitu. Kalau di sini STIS yang keduanya. Nah, justru STIS itu posisinya harusnya setelah IPDN. Karena kalau kalian lihat nih, STIS itu dia ada di 600. Jadi posisi keempat ya. Terus kalau kalian lihat juga di sini ada yang sama nih, 600 juga, Kemenkumham, Poltekkip, dan Poltekim. Nah, itu 600 juga. Kita lihat di sininya. Kalau di sininya itu berarti antara yang STIS sama Poltekkip dan Poltekim itu posisinya otomatis harus barengan. Entah itu mau Poltekkip dulu baru STIS silahkan, atau mungkin mau STIS dulu, itu juga sama. Boleh ya, karena sama-sama 600, tergantung opsi jawabannya saja. Tapi di sini salahnya itu karena yang kedua itu adalah STIS, padahal seharusnya itu yang Kemenhub dulu kayak gitu. Jadi jawaban yang B itu kurang tepat ya. Kalau seperti itu jawabannya itu adalah di jawaban yang D. Kayak gitu teman-teman. Itu untuk nomor 12. Nah, jadi sudah kita rampungkan bagian PU untuk prediksi yang ketiga. Semoga udah clear ya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan nanti di akhir, boleh open mic-nya atau kalian tulis di kolom chat-nya, boleh juga. Siap-siap nih, kita lanjut dulu ya ke bagian yang PBM. Di sini tentang penentuan judul. Oke, akan saya beri waktu 2 menit, berhubung teksnya cukup pendek. Jadi 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. 13 orang saya harap semuanya pada mengisi polling ya.
sini beragam nih, ada yang jawab A, C, D, dan E. Waktunya masih ada sekitar 20 detik lagi. Wah, baru ada 9 orang nih yang sudah menentukan pilihan jawabannya. Oke, mohon maaf ya. Saya coba akhiri dulu. 11 orang ternyata sekarang. Terima kasih untuk 11 orang yang sudah menentukan pilihan jawabannya. Wih, ternyata banyak yang imbang nih. Antara jawaban A, D, dan E itu imbang, dan C itu beda-beda tipis. Oke, kita lihat ya. Berarti bukan opsi yang B yang tidak kalian pilih. Nah, di sini kan tentang judul yang tepat untuk penggalan artikel. Kita lihat dulu ya untuk isi artikelnya. Kebetulan sih di sini cuma satu paragraf ya kalau kita lihat. Berarti kita harus pahami terlebih dahulu kutipan tersebut itu ngebahas tentang apa sih sebetulnya. Kita lihat ya. Desas-desus vaksin menjadi penyebab dari ASD ini sudah lama merebak pada dekade 1990-an. Dari laman BMJ diketahui bahwa gerakan berawal dari gagasan seorang mantan dokter bernama Andrew pada 1998 yang menyimpulkan hubungan antara vaksin campak, gondok, dan rubella atau MRR dengan autisme, dan studinya bla 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 di jurnal The Lancet di sini. Coba kalau kalian lihat di sini katanya nih ada sebuah hasil penelitian. Nah, yaitu menyimpulkan bahwa antara vaksin campak, gondok, sama rubella itu nantinya akan ada keterkaitan atau ada hal yang bisa ditarik simpulannya, kayak gitu. Itu berdasarkan hasil penelitiannya. Terus di sini katanya penelitian juga katanya memicu krisis kepercayaan internasional dalam keamanan vaksin mRNA. Kami tak mau memasukkan racun ke tubuh anak-anak kami. Begitu bunyi kampanye kelompok vaksin anti vaksin ya. Saat jurnal menyadari adanya kesalahan, mereka langsung menarik kembali tulisan tersebut. Nah, berarti hasil dari penelitian tersebut itu tentang desas-desus vaksin yang nantinya itu menjadi penyebab dari adanya ASD, itu ternyata udah marak tuh di orang lain gitu, udah diketahui. Nah, akhirnya berita tersebut itu ditarik kembali. Nah, terus apalagi yang dibahasnya? Nah, kalau di sini sih lebih ke penjelasannya gitu. Anak-anak yang menjadi sampel ternyata memiliki hubungan bla 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 peneliti karena merupakan anak-anak dari rekan. Terus, padahal idealnya peneliti tidak boleh memiliki kedekatan dengan sampel penelitian. Nah, jadi ini berhubungan dengan apa tuh kira-kira? Berhubungan dengan hasil penelitiannya ya. Kalau kita lihat nih di sini, kalau untuk jawaban yang A, untuk jawaban yang A itu kan jurnal vaksin, lebih ke jurnal vaksinnya. Ada apa memangnya dengan jurnal vaksin tersebut gitu. Nah, kalau jurnal vaksin itu masih terlalu umum gitu ya. Jadi masih jadi tanda tanya, emangnya kenapa dengan jurnal vaksin yang MMR itu gitu. Jadi di sini masih agak terlalu meluas banget, jadi kurang tepat. Terus kalau yang B, antusiasme masyarakat terhadap vaksin. Justru antusiasmenya itu merupakan antusiasme yang agak negatif ya, karena kan menolak karena vaksin tersebut itu ternyata menyebabkan dari ASD gitu. Jadi bisa menyebabkan ASD. Jadi bukan yang B jawabannya. Terus yang C nih, vaksin MMR tak terbukti sebabkan autisme. Nah, coba apakah betul tidak terbukti menyebabkan autisme? Sebetulnya di situ kurang tepat ya, karena kalau berdasarkan isi kutipannya itu tidak ada spesifikasi khusus atau tidak ada kalimat tertentu yang menyatakan bahwa memang vaksin tersebut itu tidak terbukti ternyata bisa menyebabkan autisme. Jadi ini kurang tepat. Nah, berarti antara D atau E nih, coba kita lihat.
Kalau yang D, ketidakpercayaan publik kepada desas-desus vaksin. Nah, kalau ketidakpercayaan publik terhadap desas-desus itu memang gitu kan, tapi ada hal lain. Akibat dari ketidakpercayaan tersebut itu ternyata jurnalnya itu ditarik kembali. Nah, artinya di sini lebih tepatnya itu adalah yang nih, penarikan jurnal penelitian. Penarikan jurnal penelitiannya itu apa? Ya, penelitian dari yang vaksin gitu. Kalau di sini beda ya dengan opsi jawaban yang A. Kalau jawaban yang A itu di sana jurnal vaksinnya itu jurnal vaksinnya kenapa gitu. Tapi kalau yang E ini di sini ternyata jurnal penelitiannya sudah ada tapi ditarik kembali gitu. Karena apa ya? Karena berhubungan dengan vaksin tersebut itu ternyata tidak dipercayai oleh publik, tidak mendapatkan kepercayaan karena satu dan lain hal. Kalau untuk jawaban yang D, karena tadi ya kurang tepatnya. Oke teman-teman, itu untuk opsi jawaban nomor 1. Kita lanjut dulu nih ke soal nomor 2 tentang kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang yang ada di kalimat ketiga. Silakan dicoba. 2 menitnya saya mulai dari sekarang ya. Sudah berjalan. Ini kalimat yang ketiganya ya, titik-titiknya ada di yang pertama sini. Ini mudah banget loh teman-teman. Ayo hati-hati terkecoh ya. Sudah ada 5 orang yang mencoba memilih. Oke Ibnu, mohon tunggu sebentar ya. Nah ini pilihan jawabannya. Detik terakhir. Ayo kira-kira yang mana nih jawaban lebih tepatnya? Baru ada 8 orang yang mencoba menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mohon maaf ya, saya akhiri pollingnya. Terima kasih untuk 9 orang yang sudah memilih jawabannya. Di sini antara jawaban A, B, dan C, tapi 78% menjawab yang B. Oke, kita lihat ya. Di sini kan tentang kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpangnya. Nah, kalimat rumpangnya itu adalah yang ini. Di sini itu bla 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 hubungan antara vaksin campak gondok dan rubella dengan autisme dan studinya bla 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 di jurnal. Studinya di jurnal berarti kalau ada suatu penelitian berdasarkan hasil penelitian terus di sini itu berdasarkan penelitian dan diterbitkan di jurnal. Berarti kata yang tepatnya itu menerbitkan atau diterbitkan. Oke, di sini lebih tepatnya itu adalah yang diterbitkan ya. Kenapa bisa diterbitkan? Karena di sini kalau kalian lihat, kalau untuk menerbitkan berarti penelitiannya gitu yang menerbitkan di jurnal. Tapi kan bukan penelitiannya yang menerbitkan, melainkan adalah orangnya. Orang yang melakukan penelitian tersebut itu menerbitkan hasil penelitiannya di jurnal. Itu baru logis, tapi bukan hasil penelitiannya yang menerbitkan gitu. Justru malah hasil penelitian itu diterbitkan. Diterbitkannya di mana? Di jurnal. Jadi pilihan jawaban yang tepat itu adalah diterbitkan ya, jawabannya yang B.
Berarti tadi ada 7 orang, ditambah tadi ada Ralatan dari Ibnu, berarti 8 orang yang menjawab betul. Oke, itu nomor 2, masih muda ya. Kita ke nomor 3 nih sekarang, masih berhubungan dengan kalimat rumpang. Sebentar, coba saya beginikan ya, biar... Tapi kayaknya nggak ngaruh nih. Takutnya kalian ada yang tidak membuka filenya dari device kalian masing-masing, jadi kalian bisa lihat dari tampilan share screen-nya, namun agak kecil nih nampaknya. Nomor 3 dulu ya, makna kata yang digaris bawahi pada kalimat 6. Kata yang digaris bawahi kalimat 6, sebentar, coba saya perbesar dulu deh. Kalimat 6-nya itu... Sebetulnya di sini tidak ada yang digaris bawahi, cuman ada yang dicetak miring dan dicetak tebal, menarik. Nah, kita coba cari tahu ya, apa sih makna kata menarik? Coba silakan kalian tentukan 2 menitnya, saya mulai dari sekarang teman-teman. Ini mudah loh, coba kalian hati-hati terkecoh ya. Menarik kembali tulisan tersebut. Berarti kalau menarik kembali itu apa ya maksudnya? Berarti, bentar. Sudah ada 10 orang, 3 orang lagi, silakan. Tiga orang lagi, waktunya masih sekitar 50 menitan, 50 detikan. Mohon maaf ya, 50 detik lagi. Ayo teman-teman yang lain. Siapakah gerangan 3 orang lagi yang belum mencoba menentukan jawabannya? Waktunya tinggal berapa lagi nih? Kita lihat. Tinggal 20 detik terakhir. Oke, tinggal 2 orang tersisa. Ayo, kira-kira siapakah yang belum mencoba menjawab? Boleh silakan dijawab dulu. Mereka langsung menarik kembali tulisan tersebut. Ayo, kira-kira. Mereka langsung menarik kembali tulisan tersebut. Apa ya maksudnya? 5, 4, 3, 2, 1. Wah, mohon maaf nih. Saya harus akhiri ya pollingnya. Oke, jawabannya ada yang jawab D dan ada yang jawab A. Di sini untuk yang jawab A, apakah tadi salah tekan atau gimana? Nanti kita bahas ya pertanyaannya dan jawabannya. Di sini kan nomor 3 itu adalah tentang makna dari sebuah kata nih. Kalau makna dari sebuah kata itu, ingat bahwa kata tersebut itu harus dimaknai berdasarkan kamus dulu. Jadi kalian harus tahu makna kamusnya atau makna leksikalnya apa. Tapi biar lebih tepat lagi, kalian sesuaikan dengan konteksnya. Karena bisa jadi saja kata menarik di sini itu bukan berhubungan dengan ada barang yang disimpan terus ditarik sama kita diambil. Nah, berarti kan kata menarik di sana maknanya diambil ya. Nah, kalau kata menarik di sini apakah betul maknanya itu diambil atau mungkin apa? Jadi kita harus sesuaikan dengan konteksnya juga. Gitu. Kita lihat ya di sini kan katanya mereka langsung menarik kembali tulisan tersebut. Nah, tulisan tersebut itu ditarik lagi karena ada kesalahan. Berarti kata menarik di sana itu bukan ke membuat jatuh, bukan ke menawan, berdansa, apalagi tuh. Nah, adalah yang ini nih yang dihapus dari penerbitan. Artinya mereka tersebut itu langsung menarik kembali. Jadi tulisannya itu langsung dihapus kembali dari penerbitan gitu. Jadi dari jurnal tersebut itu tulisannya langsung ditarik, dihapus gitu ya. Kalau yang kadaluarsa justru di sini itu berarti expire ya. Nah, itu kurang tepat teman-teman.
Itu untuk soal nomor 3 ya. Jadi kalian patokannya ke KBBI, lalu cek berdasarkan konteksnya. Lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Siap-siap, 2 menitnya saya mulai dari sekarang. Nomor 4 berhubungan dengan kalimat rumpang lagi nih. Untuk kalimat 7-nya itu adalah yang ini ya. Ini kalimat 7-nya nih. Di titik-titik yang sini. Wah, sudah ada 4 orang nih di 30 detik pertama. Silakan teman-teman. Yuk, yang lainnya di 30 detik terakhir dan waktunya masih ada sekitar 11 menit lagi. Oke, ada 20 detik lagi. Kira-kira yang lainnya jawab apa nih? Baru 10 orang. Ayo, 3 orang yang belumnya. 2 orang lagi sekarang. 2 orang lagi, siapakah kira-kira? Kakak, saya boleh minta izin sholat Jumat nggak? Boleh minta izin apa? Sholat Jumat. Oh iya, silakan. Oke, silakan, nggak apa-apa. Nanti saya sudah masukkan presensinya ya. Siap. Silakan untuk Adele, boleh banget dong. Terima kasih. Terima kasih ya sudah hadir. Assalamualaikum. Oke, saya akhiri ya untuk soal yang barusan. Nah, ini jawaban kalian antara A dan B. Nah, tapi lebih banyaknya yang B. Kita lihat ya, apakah ke kode atau ke protokol. Oke, kita lihat. Di sini kan kalimat yang ketujuhnya itu bla 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 melanggar bla 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 melanggar bla 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 etika saat melakukan penelitian. Nah, kalau dalam suatu penelitian atau dalam suatu profesi itu sebetulnya ada istilah yang berhubungan dengan etika. Jadi ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah, kalau dalam penelitian itu disebutnya adalah kode etika. Dalam suatu profesi pun sama, termasuk dalam seseorang yang profesinya jurnalistik. Nah, ada kode etik jurnalistiknya. Artinya di sana berhubungan dengan kode etika. Artinya kalau kode etika itu adalah hal-hal atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan etika. Kalau di sini kode etika penelitian ya berarti berhubungan dengan penelitian gitu. Kalau berhubungan dengan suatu profesi tertentu ya itu berarti berhubungan dengan peraturan yang harus dipatuhi atau peraturan yang harus ditaati oleh seseorang yang ada di profesi tersebut. Bukan ke protokol ya, karena kalau kalian cek tuh di kamus, arti kamusnya itu sebentar. Kalau untuk protokol itu artinya adalah surat-surat resmi atau peraturan upacara atau tata cara gitu. Nah, tata cara etika agak kurang relevan ya, tapi di sini itu adalah kode etika. Kayak gitu teman-teman. Jadi lebih ke kode etik ya. Itu untuk soal nomor 4. Nomor 5-nya nih sekarang, tentang kata depan yang tepat untuk melengkapi di kalimat 8. Ini kalimat 8-nya ya. Silakan 2 menitnya dimulai dari sekarang. Tapi semoga terjawab sebelum 2 menit sih, karena ini mudah ya. Hati-hati terkecoh. Anak-anak yang menjadi sampel ternyata memiliki hubungan bla 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 peneliti. Ayo, hubungan apa tuh? Wah, sudah ada yang mencoba menjawab nih satu orang.
Wih, luar biasa. Udah 8 orang menjawab nih. Siap. Kita tunggu dulu yang lainnya ya. 4 orang terakhir berarti. Tiga orang lagi. Siapakah kira-kira? Dua orang lagi. Sudahkah menemukan jawabannya? Ini teksnya ya. Nah, yang ini nih. 30 detik terakhir dan sekarang menjadi 20 detik terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya, harus saya akhiri pollingnya. Wih, kompakan nih jawabnya yang C. Oke, udah ketahuan dong ya berarti jawabannya yang mana. Nah, di sini seharusnya nih, bla 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 yang menjadi sampel ternyata memiliki hubungan dengan peneliti. Hubungan dengan peneliti ya. Karena kalau dari itu menyatakan tempat. Kalau dan itu berarti dia adalah konjungsi nih, bukan preposisi. Ke itu arahnya nanti tujuan, di juga menyatakan tempat gitu. Jadi A, D, E dia udah otomatis salah karena bersinonim gitu untuk fungsinya. Lanjut lagi ke soal nomor 6, arti kata yang digaris bawahi pada kalimat nomor 10. Oke, kita lihat apakah ada lagi kata yang digaris bawahinya atau seperti tadi malah dicetak miring atau dicetak tebal. Wah, ternyata di sini bukan digaris bawahi ya, tapi dicetak miring dan dicetak tebal. Bla 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 baru mengetahui kecurangan setelah 12 tahun jurnal tersebut mejeng di situs mereka. Oke, kata mejeng itu apa sih? Maknanya berdasarkan konteks tersebut. Silakan dicoba teman-teman, 2 menitnya dimulai dari sekarang. Apakah di antara kalian ada yang sering mejeng juga atau nongkrong tuh setelah pulang sekolah? Nah, itu hampir mirip-mirip sebetulnya. Tapi beda konteksnya ya. Oke, 5 orang sudah menjawab. Kompakan nih jawabannya. Kita tunggu sebentar ya. 6 orang lagi, silakan. Mejeng. Mejeng itu apa ya? Mejeng di situs. Atau tadi itu mejeng di jurnal. Berarti mejengnya tempatnya di jurnal tuh. Apa ya kira-kira maksudnya? 7 orang sekarang, artinya tinggal beberapa orang lagi. Ayo, 8 orang, 9 sekarang. 2 orang terakhir berarti, wah mantap, sebelum 1 menit tinggal 1 orang terakhir. Silakan, 1 orang terakhir boleh banget dong untuk dicoba juga. Dijawab, diisi pollingnya, silakan. Mejeng itu apa ya maknanya? Kalau berdasarkan konteks yang tadi, wah, 1 orang terakhir belum menampakkan nih jawabannya. Waktunya masih ada 15 detik terakhir ya. Lima, 4, 3, 2, 1. Wah, mohon maaf nih, sayang sekali harus saya akhiri ya. Mohon maaf semuanya. Ini adalah jawaban kalian. Kebanyakan jawab yang E, tapi ada juga yang jawab A dan jawab B. Oke, kita lihat ya di sini apakah A, B, atau E.
Tadi kan katanya itu adalah mejeng di situs mereka, mejeng di situs. Berarti nih kalau kita lihat di sini, sebentar. Di sini berarti mejeng itu tadi kan ada yang jawab A nih. Kalau yang A itu meragakan diri dengan tampilan yang berlebihan. Nah, meragakan diri. Kok meragakan diri sih? Ini kurang tepat ya. Terus juga tampilan yang berlebihan itu apa maksudnya? Nah, itu nggak sesuai dengan konteksnya. Terus kalau yang B, menampakkan diri di depan umum. Nah, justru itu bukan di depan umum, tapi kan ini di jurnal gitu ya. Berarti A, B itu kurang tepat. Nah, jawabannya itu adalah yang E nih, berada pada jajaran konten di sebuah situs. Kenapa di sebuah situs? Karena tadi dikasih tahu bahwa mejengnya itu adalah mejeng di jurnal. Artinya memang berada pada jajaran konten-konten yang ada di sebuah situs jurnal. Kayak gitu ya. Gitu teman-teman, itu adalah untuk pembahasan soal nomor 6. Kira-kira sampai sini adakah yang ingin kalian tanyakan? Kebetulan untuk soal yang barusan itu akan kita jadikan sebagai soal terakhir ya untuk pertemuan pada hari ini. Sebentar. Adakah yang ingin kalian tanyakan dulu? Oh ya, ini itu kalau kalian lihat, ini adalah pertemuan terakhir. Sebentar. Kalau kalian lihat ini itu adalah pertemuan terakhir ya. Kalau kalian lihat di jadwal. Jadi semoga saya harap selama ini pembahasan yang sudah saya sampaikan ke kalian itu bisa kalian pahami dengan baik. Dan nanti bisa mempermudah kalian pada saat kalian menentukan pilihan jawaban ketika kalian melaksanakan UTBK yang sesungguhnya. Kayak gitu. Oke, pokoknya nih terakhir untuk materi UTBK itu sebetulnya untuk bahasa Indonesia ya, dia itu teksnya memang cukup panjang, tapi kita bisa memahami teksnya itu tanpa harus memahami secara keseluruhan isinya, melainkan kalian bisa langsung pahami dulu pertanyaannya, baru ke teksnya ya, kayak gitu teman-teman. Dan tidak semua pertanyaan menuntut untuk kalian memahami isi teksnya, karena ada beberapa pertanyaan yang hanya membutuhkan kalian membaca satu kalimat awal dan satu kalimat akhir. Itu biasanya di ide pokok. Kayak gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila selama ini banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian nanti mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginan kalian ya. Pokoknya semangat terus sampai hari H UTBK itu tiba. Mumpung sebentar lagi puasa nih, nah kalian bisa lebih ditingkatkan lagi ikhtiarnya sambil menunggu hari UTBK itu tiba. Biar nanti pada saat Lebaran kalian sudah mendapatkan hasil yang gembira dan mendapatkan hijau semua ya di tampilan laptopnya ketika kalian mengecek gitu. Terima kasih semuanya, selamat berjuang, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya tunggu cerita bahagia dari kalian, informasi bahagianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, Bu. Terima kasih, Kak.